Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman. Ya Bu, menurut Ibu, iman Ibu sudah sempurna belum? Betul? Apa Bapak? Menurut apa iman apa lah sempurna talon? Alah, cepatlah Ibu tu. Lah beda pendapatnya. Baik, kalau standarnya masing-masing kita, itu kita bisa mengaku Pak Ibu. Kalau standar kesempurnaan iman itu ada pada diri kita masing-masing, mungkin kita masing-masing bisa mengaku. Bisa mengaku. Oh, mulai sempurna ya. Tak itu tu. Karena standarnya kita masing-masing. Ternyata Bapak Ibu, iman kita itu sudah ada standar, dan standar itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Akmalul mu'minin imanan, kata Rasulullah. Sesempurnanya iman orang yang beriman, nilainya dilihat dari ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah, baiknya akhlaknya. Jadi iman kita tu Pak Ibu dicari dari akhlaknya. Kalau akhlaknya belum baik, maka iman belum baik. Belum sembuh. Kita sudah sholat, sudah rajin baca Al-Quran. Akhlak kepada orang tua kita bagaimana? Akhlak kepada suami bagaimana? Akhlak kepada istri bagaimana? Ada tak risiko sama orang lain masih tak bersangkutan begini? Ada ciri-ciri. Rajinkan berkeras haji, kita sholat lah, mandangan pengajian lah.
Al-Quran, rajinnya kita mengikuti majelis ilmu, bukan jaminan iman kita sempurna. Jaminan iman sempurna itu ketika sholat kita, ketika rajinnya kita baca Al-Quran, ketika rajinnya kita mengikuti majelis ilmu, merubah sikap. Coba, ini sholat itu harus merubah sikap, Pak. Sikap kepada orang tua, sikap kepada tetangga. Benar tak? Gua sama tetangga itu suati datang gua. Ada wanita juga. Lain dulu. Lain sesuatu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 5 itu. Allah karim. Ini sikap harus dirubah. Itu makanya ada muncul pernyataan dari orang lain. Apa pernyataannya? Percuma rajin sholat. Pernah dengar begitu? Percuma saya rajin sholat. Percuma saya rajin baca Quran. Percuma saya rajin majelis taklim. Kenapa? Karena sikap mulai berubah. Jadi secara ideal yang memperburuk citra Islam itu adalah umat Islam itu sendiri. Itu makanya salah seorang doktor namanya Dr. Yahya Wardi, mantan pendeta, apa beliau bilang? Saya masuk Islam itu, saya masuk Islam itu kalau saya melihat perangai umat Islam, mungkin hampir kata masuk Islam. Mantan pendeta pernah belum ngomong. Beliau bilang begitu. Kalau seandainya saya masuk Islam melihat perangai umat Islam, mungkin hampir kata masuk Islam. Nah itu, beliau masuk Islam bukan karena melihat perangai umat Islam, tapi melihat bagaimana indahnya konsep ajaran Islam. Nah, indahnya konsep Islam itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ketika makan dulu, ketika minum dulu. Pernah tak menemukan orang Islam makan sambil bayarkan? Cikonan dulu. Cikonan itu sebab tak nampak. Ada dua. Banyak sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak kepada tetangga. Bahkan akhlak kepada tetangga itu yaitu ketika kita memasak, ada Rasulullah banyakkan kuahnya. Banyakkan. Ini kan pendidikan akhlak. Bukan masalah kuahnya yang kita bahas. Kita bahas nanti nilai. Kalau kita masak di rumah, banyakkan kuahnya. Nanti kuahnya itu paling tidak bisa berbagi kepada tetangga sebelah, kiri, kanan, depan, belakang rumah. Cukup kalau itu diawalkan, jawab kira-kira apa? Ada yang itu? Lain tak itu. Yang jadi problem bukan masalah kuahnya, bukan masalah lainnya. Yang jadi masalah adalah rasa kepedulian itu yang ingin Rasulullah bukan sekarang.
Masih peduli tak engkau dengan tetanggamu? Masih peduli tak engkau dengan tetangga depan rumah, kiri kanan belakang rumah? Kepedulian yang ingin Allah angkat di situ melalui Rasulullah SAW. Teman-teman Rasulullah baik lawan ataupun kawan mencintai Rasulullah karena Rasulullah kepeduliannya sangat tinggi. Sama orang kafir saja, kafirnya kafir zimmi, Rasulullah peduli Rasulullah. Banyak dari Allah SWT itu sikap akhlak yang muncul setelah kita rajin ibadah, akhlak yang muncul terhadap tetangga kita, terhadap orang tua lagi. Kalau orang tua Bapak Ibu yang melahirkan Allah itu adalah Tuhan kedua setelah Allah. Apa? Tuhan kedua setelah Allah. Kok bisa begitu konsepnya ya? Rasulullah mengatakan, apa ya Rasulullah? Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah, restunya Allah tergantung ridhonya kedua orang. Wasudillah fil sudil walidain, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang tua. Teman-teman yang jujur orang tua, kalau orang tua maka Allah berdurhaka, Allah berdurhaka. Orang tua wa kamian. Ini kadang-kadang kebanyakan Bapak Ibu ketika orang lain lah tuh Allah mulai meninggal orang lain. Itu ada enggak ada itu? Sekolah itu ada. Iya. Baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap semua, akhlak semua. Akhlak suami kepada istri, istri kepada suami. Ini terjadi semua. Istri kepada suami, suami kepada istri. Ada istri membentak suami, ada istri melawan ke suami. Nah, di rumah mempunyai ibu melayani suami itu rasakan sebagai ibadah. Memenuhi anugerah suami niatkan ibadah. Kodak suami seluruh berubah. Ada berubah. Lain je. Kalau jadi istri berbantu ibadah Allah, pakai sifat pelayan ampera. Baik caranya. Dan niatkan ibadah. Cari ampera baik. Anu dulu awak mengkuatkan doa, Allah ditawarkan. Makan pak. Asam bapak. Ibu lihat boleh tahu. Ada yang lapar. Tiba apa suara ibu di rumah Tuhan tanya, alhamdulillah, baik itu. Kondisi dalam kondisi apa yang terjadi? Bulan dan bulan Islam bagus, bagus, lihat di pulau.
di surau. Ada orang bukan kecil pun tak cepat dah. Allah kami tanya kau tak dapat diboleh Allah dunia. Allah harusnya semua kegiatan, semua yang dilakukan dalam rumah tangga itu bisa menjadi amal ibadah. Kategori ibadah. Kenapa? Karena yang bersuami dan istri itu kalau tidak jadi ibadah. Yang paling ditakuti oleh iblis ibadah itu adalah nikah. Ibadah yang paling sangat ditakuti oleh iblis adalah nikah. Kenapa nikah sangat ditakuti oleh iblis? Sebab ketika orang sudah akad nikah, maka semua amal perbuatan yang dilakukan oleh suami istri semuanya bernilai ibadah. Apa saja dilakukan oleh suami istri di rumah, maka semuanya jadi ibadah. Suami memberikan nafkah kepada istri ibadah. Semuanya. Istri mencuci baju suami ibadah. Yo, aku tanya apa aku di rumah. Suami tak ada. Kalau tak suami itu cari suami cewek kok. Akhirnya itu cara lain. Kalau ibu yang rumah, kalau tidak usah. Itu saran saya. Memang cari suami bukan cara baca. Tidak suami ulama yang punya ada. Sama ya papa. Kalau tidak ada istri lepas, boleh tak mencari bini cewek? Boleh. Memang begitu kan? Istrinya nak mengenal dunia, suamiku masih ingin dapat istri. Boleh cari, silakan cari. Tapi pacaran, jangan bini orang dunia. Baiklah kemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk cara mengejekmu sebagai istri, tidak boleh meninggi suara istri di atas suara suami. Bu, legan dong. Mana ibu membentak suami ibu? Nak kecepat, naik cik pun dah. Bahasa mana? Sesekali. Kau bapak marah saya tentang hari apa? Boleh naik kecepatan. Walaupun suami yang naik lagi usianya, ketika seorang istri membentak mengubah hati-hati. Memang sederhana, kajian-kajian sederhana, tapi merusak ibadah kita sendiri. Ibu suami di rumah senyum tampilkan pertama, senyum. Bu, kalau suami pulang ke rumah nampak tamu senyum. Kok alun masuk, alun dah kena berapa? Lama tadi, nak pulang-pulang tadi, duduk sini kadai. Manusia pun apa? Kok iyo kalau tanya leno, masuk apa dulu berian temani. Nak mau? Kalau siap diberian temani itu baru bertanya. Dari apa tadi? Baik baca kan lama jadi itu. Ya, dapat dari masa. Dari majelis taklim. Di mana majelis taklimnya? Di pondok domino itu di samping Rasul.
Kan iya kan majelis taklim. Kamu kan nak mengecek majelis taklim, majelis taklim. Berbeda majelis taklim dengan majelis taklim. Kalau menjalan itu, kalau majelis taklim sampai duduk-duduk sambil belajar, itu di masjid namanya. Tapi kalau majelis taklim, pakai kat ya, sampai duduk-duduk sambil makan, itu kadai domino. Jadi kalau Pak ditanya oleh ibu dari mana Pak? Majelis taklim. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elok sama suami. Sebab Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ya Bu ya, mau sampaikan ke Ibu. Sehebat apapun ibadah seorang istri, sholatnya hebat, baca Qurannya hebat, puasanya hebat, bahkan sampai haji dan umrah hebat, tapi kalau suami tidak ridho ibu masuk surga, maka tidak akan pernah bisa ibu masuk surga. Ya Pak, ini Bapak memegang kunci surga untuk istri Pak. Bu, lek tadangan ibu tu, lek kamu masuk surga lah, minta kuncinya sama Pak. Mal kuncinya berakhlak yang baik, bersikap yang baik kepada suami. Siapapun kita, ya nan suami mulai itu belum, jangan mandang di awal ya. Ya suami harus berbuat baik kepada istri. Sebab kalau akad nikah mampu suami itu perlu tanggung jawabnya diserahkan kepada suami. Nah ada sangkut bodoh lain ada Pak. Kalau akad nikah, ini paham tu Pak? Tanggung jawab penuh diserahkan kepada suami, tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua lain. Itu makanya kalau kita punya menantu, punya anak, sudah menikah, bapak ibu sebagai orang tua yang satu-satu urusan anak awak dan menantu awak. Betul? Ini jalan. Ini jalan. Tapi pernah satu urusan menantu awak. Nah, satu. Apapun masalah yang terjadi dalam keluarga anak awak, jumlah tua, tak boleh awak orang tua satu. Kecuali anak awak minta pendapat, minta saran. Pak, ini kami ada masalah mereka. Bahan menurut itu baru boleh. Tapi kalau awak yang ikut tidak boleh. Baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak terjadi kini kok Bapak Ibu, mohon maaf cakap Bapak Ibu, keluarga suami istri rusak karena mertua ikut campur. Bapak Ji, tidak boleh. Menurut awak positif, menurut anak dan menantu kita harus satu positif. Tak boleh. Kalau anak dan menantu dan membawa awak dan bertanya awak minta syarat awak kuliah, tapi sebelum menantu anak meminta syarat dari itu jangan satu-satu. Tak boleh tidak Pak. Karena sesuai dengan aturannya, kalau sudah akad maka tanggung jawab penuh kepada suami. Contoh, Bu kadang-kadang banyak satu.
Itu makanya kalau sudah bersuami beristri, anak kita sebaiknya dalam Islam ini jangan tinggal di rumah dulu. Punya lepas mandiri, paling tidak mengontrak silakan. Yang penting jangan tinggal di rumah sendiri atau rumah mertua. Kalau ini aman, lain jaleh dong. Kalau jaleh nama. Ada pernah satu urusan menentu. Kadang-kadang sampai ke makan satu dulu. Satu masalah sampah satu itu. Ini yang merusak keluarga. Banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada mertua merupakan hasil dari ibadah yang kita lakukan. Paham? Yang terakhir, akhlak yang senantiasa ada dalam kehidupan kita adalah qaulan sadida, ya, dalam berkata-kata atau bercakap. Ini banyak kita ibadah rajin tapi muncul banyak orang itu rajin ibadah tapi muncul banyak ada koma. Padahal muncul cerminan dari ibadah. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika memang benar iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir, maka kata Rasulullah SAW, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah, maka bercakaplah dengan cakap yang baik, dengan kata-kata yang baik. Seandainya tidak ada lagi kata-kata yang baik yang ingin kita sampaikan, maka solusi terbaiknya diam. Demikian saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah cara, sebab salah datangnya dari Allah pribadi. Dalam pada Allah salah kata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.